Kenapa di Jepang sudah bisa bikin olimpiade? Kenapa Singapura mendeklar flu biasa? Karena mereka sudah sukses vaksinnya. Jadi kembali lagi di Haba Bali Podcast. Jadi kali ini agak sedikit berbeda, Pak. Ya. Ini khusus saya setel karena tamu kita podcaster juga nih. Jadi nggak kalah. Jadi Bapak Ali sudah kedatangan kita tamu istimewa hari ini, Bang Fadlullah TM Daud. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang, sehat? Kabar alhamdulillah baik. Sehat baik ya. Sehat. Kegiatan masih di luar daerah. Ya masih DPD. Masih DVD. Masih DPD. Masih DVD. Jadi kita termasuk Baba Ali ini. Baba Ali ini kita di podcast, Bang. Ya. Tiba-tiba mungkin termasuk salah satu tokoh ya. Ya. Cuman salah satu pejabat lah istilahnya, Pak. Ya. Yang main di dunia podcast. Betul. Boleh tahu nggak kenapa alasannya, Bang? Ya kan begini. Kita pimpinan daerah itu kan yang paling penting apa yang kita lakukan, kemudian kita jelaskan kepada masyarakat, ya kemudian kita juga harus mengecek bagaimana program-program pembangunan yang memang yang sudah berjalan di masyarakat. Oke. Kita memprogramkan di tingkat kabupaten, kita harus tahu betul bagaimana realisasi di masyarakat. Kemudian bahwa di kabupaten juga ada pemerintah kampung. Pemerintah kampung itu kita juga harus tahu betul apa program yang memang sudah berjalan di pemerintahan kampung. Jadi Kayak Pak Geci gitu ya. Pak Geci, makanya saya membuat video podcast itu memang dengan narasumber yang memang aktor-aktor pembangunan di kampung. Oke. Nah, yang nanti mereka bisa mengangkat program-program program dan problem-problem pembangunan yang ada di kampung. Nah, di samping itu juga kita mengangkat apa yang permasalahan di bidang pendidikan, di aktor-aktor pembangunan pendidikan yang ada langsung di sekolah-sekolah. Nah, itu coba kita angkat. Maka saya buat ini sepertinya dengan cara podcast seperti ini. Apalagi podcast kan sedang ngetren. Lagi kan? booming ya. Lagi booming. Kebetulan saya juga banyak teman lah orang kalangan milenial. Ini salah satu pemimpin kita yang tongkrongan di warung kopinya anak-anak muda semua. Anak-anak muda. Termasuk tongkrongan wajib itu Fokus Gampi. Iya. Orang Fokus Gampi pasti. Saya ada aja juga ketua Bang Denny. Nah, ya. ada saya ajak juga untuk kita ngobrol di podcast Haba Bali. Betul. Jadi ya memang khusus. Jadi interview terbuka ya. Interview terbuka. Jadi masyarakat juga tahu apa yang dibicarakan Pak Geci dengan Wakil Bupati misalnya gitu ya. Makanya kan terbukti bahwa memang kita punya pemimpin-pemimpin yang hebat di tingkat kampung. Betul. Selama ini kita lihat dia hanya sebagai sekedar Geci. Tapi begitu kita explore bagaimana pemikirannya, bagaimana dia menjaga kampungnya. Ternyata memang keluar hal-hal yang pikiran-pikiran yang sangat unik. Yang itu sangat penting bagi kita. Itu setiap hari podcast atau misalnya dijadwalkan seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali? Tergantung keadaan tuh. Tergantung kebutuhan. Tergantung keadaan dan kebutuhan. Dan tergantung kesempatan. Setuju. Jangan pula nanti ada yang bilang ini nggak ada kerjaan lain, Babu, podcast saja. Itu mau saya tanya tuh. Hah? Anak lain, Pak. Kan bertanya nanti. Tapi memang nggak tahu mungkin jiwa mudanya Pak Bang Fat, saya manggilnya Bang Fat. Ya, jadi sapaan anak-anak muda ke Bang Fat, Bapak Fadlullah. Ini kalau wakil bupati kan begitu tuh, Bapak yang terhormat. Kalau ini Bang Fat. Ya. Kalau Bang Fat memang ya setelan aja kita lihat muda sekali. Setelan muda. Dan memang masih muda. Ya. Jadi Pak, oke.
Pak Geci sudah saya nonton di podcast Bang Fad. Ya. Pak Camat ada juga satu. Belum. Pak Camat belum ya? Belum. Oh, berarti saya belum. Ini kalau Pak Camat nggak akan jadi narasumber podcast. Kenapa? Hah? Ya karena bawahan langsung. Oh, bawa. Nanti ngomongnya enak-enak semua. Oh, enak-enak semua ya. Betul. Berarti Pak Geci, Pak Kadus ya, Pak Kadus. Ya, tetap. Entah mungkin nanti ada tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Dan saya yakin sekali bahwa di masyarakat kita masih banyak orang-orang baik, orang-orang cerdas, orang-orang yang pinter, punya pikiran-pikiran yang baik. Tapi selama ini nggak muncul ke permukaan. Tidak terekspos ya? Tidak terekspos dan mereka juga mungkin belum melibatkan diri dalam urusan-urusan mengurus masyarakat, pamannya kan. Betul. Dan ini yang harus kita cari. Dan saya paling tunggu nih bintang tamu di PD Podcast siapa? Abusi. Insya Allah. Saya sudah lapor nanti akan. Apa kabar Abusi? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Dan kita masuk sedikit masalah PD. Ya, masuk masalah PD karena sebagai Bang Fad ini sebagai wakil bupati dan pasti banyak tahu tentang keadaan dan situasi PD hari ini. Tingkat COVID-nya pertama gimana? Ya, kita naik turun lah. Kalau COVID naik turun dan pemerintah Kabupaten PD kan sangat concern terhadap persoalan ini. Hari ini tercatat kasusnya memang lebih dari sejak pertama COVID muncul itu sudah lebih dari 1.500. Dan mengenai zonanya naik turun. Kadang-kadang kuning, oranye, pernah sekali merah. Turun lagi. Dan sekarang memang statusnya sedang oranye, hampir rata-rata sama semua ya. Hampir sama. Besar gitu. Ya, hampir rata-rata sama. Dan kita sekarang ini sedang aktif betul mengkampanyekan, meyakinkan masyarakat supaya masyarakat kita mau ikut vaksin. Vaksin karena memang sepertinya ini adalah salah satu jalan keluar yang paling penting dari persoalan COVID ini. Kenapa orang ngapain pede vaksin lah? Kenapa harus dikampanyekan? Padahal vaksin itu kan yang kita tahu untuk kesehatan kita, Pak. Ya, untuk kita melindungi diri ya. Kan ini wajar saja kalau ada hal-hal yang baru, masyarakat butuh waktu untuk memahami-nya. Tugas pemerintah lah untuk meyakinkan itu. Apalagi di zaman kemajuan sekarang ini teknologi informasi. Ya kan, pemerintah belum sampai ke masyarakat dah duluan masuk informasinya, ya kan, informasi dari kadang-kadang dari sumber yang tidak resmi dari pemerintah. Tapi yang dari pemerintah kan nunggu datang dulu tim sosialisasi. Begitu kita masuk untuk meyakinkan masalah vaksin, masyarakat sudah ada pikiran sendiri. Nah, kadang-kadang takut nanti ada yang katakan nih vaksin ini bisa lumpuh, gitu bisa mandul, ya kan? Setelah 3 tahun bisa ini. Ya kan? Ada chip, ada Bill Gates, katanya ditanam chip dan sebagainya. Saya katakan bahwa nggak ada pemerintah yang ingin membunuh masyarakatnya. Kalaupun ditanam chip untuk apa? Ada kita para petani dan sebagainya untuk apa sih? Ya kan? Dan chip itu kalau bentuknya cair bening seperti yang disuntik ke badan kita, belum ada teknologi yang memang mengeluarkan chip dalam bentuk cairan ya. Chipnya kemudian bisa halus seperti ini. Ini udah ukurannya udah nanometer kan? Belum ada. Kalau mungkin kalau kita banyak nonton film 007, ya kan? James Bond. Nah, mungkin di James Bond chipnya aja agak gede. betul setuju. Jadi sebenarnya setelah berjalan proses vaksin dan kemudian masyarakat kita yakinkan, itu secara pelan tapi pasti terus menerus angka masyarakat kita yang vaksin itu terus meningkat. Dan kenyataannya memang yang namanya kejadian pasca imunisasi di kita nyaris tidak ada. Dari umpamanya 40.000 yang sudah kita vaksin,
ya mungkin hampir semuanya nggak ada efek. 90% bisa Lebih lebih ya. dengan ini ya nggak ada efek apa-apa. Makanya kita di pemerintah PD ini sangat mendorong supaya vaksin ini betul-betul jalan dan masyarakat berpartisipasi aktif. Kalau umpamanya nanti terbentuk herd immunity, katakanlah antara 60-70% masyarakat kita sudah vaksin, terbentuk herd immunity, mungkin kita sudah bisa mendeklar bahwa COVID ini sebagai flu biasa, ya kan? Kemudian dan bisa lepas masker ya? Iyalah, Pasti itu ya. ya mungkin bisa lepas. Nanti kita lihat lagi protokolnya, betul. protokol kesehatannya gimana. Tapi yang paling penting ini kita lihat sekarang di belahan dunia lain. Kenapa Eropa udah bisa Piala Eropa? Udah bisa nonton di stadion. Udah bisa nonton di stadion. Kenapa di Jepang sudah bisa bikin Olimpiade? Kenapa Singapura mendeklar flu biasa? Karena mereka sudah sukses vaksinnya. Udah terbentuk herd immunity-nya. Nah, ini kalau tentang persoalan COVID dan vaksin. Jadi ya biar ya lebih baik kita sekarang ya sama-sama kita dukung supaya cepat bisa keluar dari zona COVID ini. Bisa keluar biar kita nanti bisa sama-sama memikirkan bagaimana membangun negeri kita untuk selanjutnya. Betul. Jadi saya setuju juga memang dalam 1-2 hal. Kalau memang masyarakatnya agak sedikit batat, dalam tanda kutip ya, masih nggak mau ini. Ya pemerintah mau nggak mau harus ada penekanan sedikit, minimal kalau naik pesawat harus ada surat vaksin. Kan memang ya kan? aturannya memang ada. Ada yang menolak vaksin ada sanksinya. Tapi kan agak lebih baik kita membuat pendekatan, kita sentuh dulu hati masyarakat kita. Supaya masyarakat kita mau berduyun-duyun datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, ya kemudian secara sukarela ikut vaksin. Dengan kesadaran diri sendiri ya. Kesadaran diri sendiri. Indah betul bernegara seperti itu. Jadi untuk tingkat COVID, jadi hari ini oranye ya. PD oren. Kehidupan PD ya biasalah. Ini lagi musim hujan juga ya kan? Ya. Di Banda Aceh musim hujan. Oh di PD nggak? Sudah mulai ya? Sudah mulai. Oh ya kita di Banda Aceh bahkan ada beberapa titik yang sudah banjir. Ya. Di sana baru mengakhiri kekeringan di sawah. Sudah memasuki musim hujan di sana. Iya sudah ada lah sebentar sehari sudah ada. Sudah ada ya? Sudah. Pak. Karena Bapak ini fokus ke anak muda, ya. Dan Bang Fad juga fokus ke anak muda. Kita kan juga masih muda. Iya. Jadi Bang Fad salah satu fokus kita adalah musuh terbesar anak muda, salah satunya adalah narkoba. Betul. Ya. Gimana pemerintah Kabupaten PD mengatasi narkoba hari ini? Kan yang pertama kalau persoalan narkoba itu memang sudah menjadi komitmen kita semua bahwa narkoba itu tidak hanya musuh anak muda tapi musuh kita semua. Musuh kita semua. Jadi memang kita harus betul-betul dan sangat harus serius mengkampanyekan anti narkoba ini. Karena sangat berbahaya. Karena narkoba itu itu adalah sebuah kejahatan yang dia tidak berdiri sendiri. Karena setelah narkoba ada muncul kejahatan lain dari narkoba itu. Pencurian. Ya kan? Bisa macam-macam dari akibat mengkonsumsi narkoba. Enggak cuma berdiri sendiri. Nanti setelah minum narkoba habis itu saya sekarang saya mengkonsumsi narkoba, ya enggak apa-apa, enggak mengganggu orang lain. Enggak, pasti terganggu orang lain karena akan muncul berbagai macam ini. Ya kan? Kemudian dari mana asalnya? Iya kan? Nah, dari mana asalnya sampai kepada konsumen juga itu kan berbagai macam cara kan? Maka saya kira ini betul-betul harus menjadi komitmen kita bersama. Kita nggak mungkin mau mewariskan sebuah generasi muda yang kondisinya lemah. Betul. Ya kan?
Gimana negeri ini nanti kalau generasi muda kita lemah, ya kan? Mereka akan jadi pemimpin, mereka akan jadi menempati posisi macam-macam, tapi dalam kondisi lemah akibat narkoba. Oke. Nah, harus kita lawan itu. Harus kita lawan, betul. Kita dukung Baba Ali lawan itu. Jadi ya konsen kita memang salah satu konsen kita pertama pendidikan. Ya. Karena Aceh juga masalah pendidikan itu kurang, karena pendidikan itu berpengaruh menurut saya, Bang. Betul. Berpengaruh pola pikir orang bermasyarakat, secara bersosial kita, cara mengambil satu tindakan. Narkoba itu kan salah satu tindakan sadar diri sebenarnya dasarnya. Tapi kalau tanpa pendidikan ini dia bisa salah ambil, terjerumus. Oh ya. Bahkan sekarang anak-anak SMP udah menggunakan narkoba. Udah ramai sekali. Bahkan saya terakhir mengunjungi lapas Lambaru. Ya. 70% kasus narkoba. Hampir rata-rata lapas di Aceh. Hampir rata-rata ya. Hampir rata-rata rutan di Aceh. Persennya sangat tinggi kalau yang terkait dengan narkoba. Narkoba, betul. Ya. Jadi memang kita ini sudah sangat memprihatinkan memang persoalan ini. Betul, sudah krisis kita terhadap narkoba ini. Ya. Sudah misalnya betul udah lagi ya, BNP Aceh juga mungkin lagi concern untuk mengatasi perkara ini ya secara khusus. Ya, kita sebagai anak muda yang milenial, saya sebagai kalau BNNP bukan lagi concern, selalu concern. Selalu concern. Bukan lagi, selalu concern. Betul. Ya. Jadi Bang Fat, kita masuk ke sedikit kehidupan sebagai wakil bupati. Ya. Masalah anak muda, kita ingin tahu sebagai sosok Bang Fat berkarir. Ya. Karena saya sebelumnya di Jakarta City, saya sering kali bertemu dengan Bang Fat di Foba kah? Ya. Mau di Foba, mau di acara misalnya acara rumah almarhum Adnan Ganto atau di toko-toko Aceh lainnya. Tapi enggak cerita boleh, tapi jangan buka kartu. Kita nggak berani itu. Jadi ya, abang besarnya di mana? Memang lahir Putra Pidi, asli Putra Pidi. Ya, saya memang lahir di Tangse. Oke. Kemudian SD di Tangse. Oke. Belajar ngaji di Tangse. SMP di Tangse. SMA di Tangse. Kelas 3-nya sempat numpang belajar di SMA Negeri 1 Sigli karena menjadi siswa kelas inti. Jadi kelas transfer ya, siswa transfer karena jauh dari Tangse. Paginya saya numpang belajar di SMA Negeri 1 Sigli. Jadi boleh juga saya dicatat sebagai alumni SMA Sigli sebenarnya karena pernah numpang belajar satu semester dan banyak dapat ilmu. Dan dulu ada program kelas inti, yang kelas inti itu ya juara-juara dari SMA lah, ya kan kumpul di situ. Ya walaupun di SMA Tangsi kita juara kelas ya. Betul. Jadi berarti besar Tangsi ya. Di Tangsi sampai selanjutnya begitu kuliah lulus di Teknik Kimia Universitas Syah Kuala. Dulu Unsia. Sekarang itu tahun berapa? Sekarang USK ya. USK ya, saya ditunggu sama Pak Samsul. Ya, jadi, tapi saya alumni Unsia. Alumni Unsia ya, belum USK waktu itu. Belum USK. Mungkin S2 nanti USK. Ya. Berarti tahun pertama merantau kuliah. Tahun berapa itu? Jadi tahun 91. Tahun 91. Taman SMA 91 langsung ke Banda Aceh. Ya kan? Di Banda Aceh sampai taman, selanjutnya baru hijrah ke Jakarta. Mahasiswa abadi atau mahasiswa yang on time? Mahasiswa 4 tahun. tapi mahasiswa yang bisa dicontoh. Mahasiswa yang bisa dicontoh. Karena rajin belajar, ya kan? Rajin juga bergabung dengan teman-teman. Sosial ya. Kalau mahasiswa belajar saja, ya kan? Nggak rajin bergabung sama teman-teman, ya itu contohnya cuma dalam bidang belajar, ya kan? Tapi yang jangan dicontoh ada satu lagi. Apa? Mahasiswa mencontek.
ketika ujian. Kita bina. Tapi kalau kita enggak, ya kan? Oke, betul. Makanya Organisasi pertama yang abang masuk apa di kampus ada? ya saya dulu begitu ke Banda Aceh, ya di kampus kan kita kan nggak ada organisasi. Banyak saya aktif di organisasi di luar kampus. Baik. Jadi dulu ada Fokus Gampi, yang begitu datang kan ya ada forum komunikasi generasi muda PD. Ya. Ada orang PD ngajak, ini perwakilan Tangsi belum ada. Udah saya ikut. Ya. Ikut datang jadi pengurus dan selanjutnya diperkenalkanlah dengan HMI. HMI. Himpunan Mahasiswa. Masuk juga HMI. Ya, Himpunan Mahasiswa Islam, dan saya lihat asik juga ini ber-HMI. Maka sampai keterusan dari pengurus komisariat, pengurus cabang, pengurus Batko, dan terakhir sampai ke PBHMI. Sampai ke PBHMI. Sampai ke PBHMI. Itulah alasannya kenapa tahun 2000 saya hijrah ke Jakarta. Tahun 2000. 2000. Gara-gara PBHMI itu. Ya, gara-gara jadi pengurus PBHMI. Dan selanjutnya keterusan berorganisasi. Jadilah pengurus DPP KNPI. DPP KNPI. Ya. Betul. KNPI. Berarti ketuanya waktu itu siapa? Waktu itu Idrus Marham. Bang Idrus Marham. Ya. Ada beberapa periode kan. Ada Idrus Marham. Habis itu lanjut lagi pengurus Hasanuddin. Lanjut lagi ke pengurusnya Aziz Samsudin, betul. Terakhir gabung juga dengan pengurusnya Ahmad Doli Kurnia. Oke. Setelah itu tamat. Tamat. Selesai. Berarti abang terlibatlah di organisasi itu. Setelah itu bekerja. Ya. Profesi pertama apa? Ya kita kan begini. Dulu saya aktif juga di organisasi sosial, ya kan. Kemudian banyaklah bergerak di dunia konsultan lah kita kan, di konsultan sosial di Kemensos, ya kan. Kemudian sempat membantu anggota DPR RI dan banyak pekerjaan-pekerjaan lain lah yang kita kerjakan. Ya kemudian sampai pada akhirnya 2016 pulang kampung. 2016 pulang kampung. Setelah 16 tahun di Jakarta. Setelah 16 tahun. Sudah cukup ya? Sudah capek hidup di ibu kota, Bang? Atau memang ada tujuan yang lebih? Kenapa harus pulang kampung? Ya kan, memang kan begitu ada momentum, ya kan, momentum pilkada waktu itu ada teman-teman yang mengajak. Ya kemudian saya lihat ini adalah momennya kita harus maju, harus terlibat untuk persoalan pembangunan kampung. Ya ketemulah dengan tokoh masyarakat PD, Abusi. Kemudian kita secara bersama-sama maju dalam pilkada. Ya kebetulan memang momentumnya saya nilai tepat, ya sehingga kan berhasil memenangkan pilkada lewat jalur independen. Jadi kalau ini Baba Ali, panggilan Baba Ali ya. Baba Ali. Baba Ali panggilan. Jadi Baba Ali, kalau persoalan politik itu kan persoalan momentum saja. Jadi begitu momentumnya pas, tepat, ya waktu itulah kita bisa memenangkan pertarungan politik. Baca peluang ya. Ya. Baca peluang momentum. Peluang itu. Dan ini. Dan yakin menang waktu itu 100%. Iya, karena kita sudah melihat bagaimana keadaan dan momentum. Ini momentum yang tepat nih. Hakul yakin saja. Hakul yakin ya. Hakul dan yakin alhamdulillah saja. Hakul yakin tawakalnya diijabah. Ya. Itu kan akhirnya memang kan ada keajaiban macam-macam lah di situ yang memang kadang-kadang ya takdir yang memihak ke kita kan. Betul. Nah begitu. Baik, setelah terlibat Bang di pemerintahan kabupaten, banyak pasti yang abang lewatin. Ya. Berita-berita mau itu benar atau fitnah kita nggak tahu. Ya. Pasti kalau semua pejabat, kalau saya rasa itu pasti akan mau dia dari lawannya media atau misalnya lawan politiknya atau apa, kita juga nggak tahu. Tapi satu hal, dulu pernah kita masalah stempel pernah. Masalah apa lagi ya? COVID benar ya? Pernah ya?
Alhamdulillah, tapi alhamdulillah nggak sampai ke penere lah bang ya. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai hari ini ya. Ini kasus terakhir nih bang. Apa yang Masalah keluarga apa dibawa-bawa keluarga saya kurang ngerti juga nih. Masalah kandang dan sapi ini. ya. Ya kan? Ini juga sampai mungkin Bang Fad terbawa emosi ya. Kapugah haju yang nak, kapugah haju. Saya baca di salah satu berita itu masalah betul kan? Apa yang terlibat abang abang kandung ya atau itu gimana tuh bang? Sebagai penerima katanya keluarga yang menerima proyek lah. Jadi begini, ceritanya kan begini. Yang pertama kan dulu persoalan stempel. Oke ya. Dan waktu itu kan kita juga sampai turun inspektorat kan melihat itu semua. Kebetulan waktu itu bupati tidak ada. Kemudian saya harus mewakili Pak Bupati memberikan sambutan pada pembukaan sidang LKPJ dan LPJ. Oke. Jadi kemudian yang tanda tangan pidato kan sambutan ya karena nggak ada bupati ya ke wakil bupati. Ya udah pastilah pidato itu kan atau sambutan setelah diperiksa berlapis ada paraf beberapa orang baru sampai ke kita tanda tangan. Betul. Ya kemudian kan selanjutnya kan terserah ke bagian yang bertanggung jawab untuk persidangan itu kan termasuk yang menstempel mereka. Makan kita nggak paham lah siapa yang stempel dari mana. Karena memang wakil bupati bukan usaha stempel kan? Masa bawa stempel mana betul. Itu LSM aja nggak begitu kan? Betul. Mau bawa Bali kan mau stempel. Awalnya mau stempel. Bapak Ali kan juga nggak pernah pegang stempel. Betul. Begitu. Jadi itu sudah tuntas lah persoalan itu. Sudah tuntas ya, sudah clear ya. Kemudian waktu saya kena COVID, saya lihat badan saya agak lain ini kan, agak lain, agak pegal-pegal, agak demam sedikit, pinggang sakit dan sebagainya. Ya kemudian saya coba-coba ini, karena ada yang bilang kalau swab itu masukin ke sini sakit katanya. Kemudian saya ke rumah sakit, saya bilang sama direkturnya, saya mau coba. Nah, malah saya ajak tolong foto, nanti kita sebarkan. Oke. Apa benar sakit kalau di swab, ya kan? Kemudian setelah diambil ternyata nggak sakit, ya kan? Diambil sampelnya nggak sakit, ya. Lalu saya bilang, saya tulis malah di snap bahwa ternyata nggak sakit, ya kan biar masyarakat inilah. Nggak sakit pak, saya tapi cerita air mata keluar. nggak sampai keluar mata, emang betul-betul nggak sakit. Oke, betul. Kemudian saya pulang. Saya pegal-pegal demam makin tambah berat. Betul. Makin tambah berat dan sebagainya. Itu saya diambil sampel di tanggal 2. Kemudian demam saya selama beberapa hari agak berat, keluar keringat, mulut pahit ya kan. Nah, jungkir balik lah. Oke. Gini. Dan sempat sesak napas nggak? Enggak, kebetulan nggak sampai ke sana. Oke. Jadi nggak ada yang curiga kalau itu adalah COVID. Pengaruh COVID. Kemudian tanggal 11-nya keluar sampel, keluar hasil. Tahu-tahu begitu dapat hasil positif. Masya Allah, langsung tambah stres. Pusing saya, bocor ke media. Kemudian teman-teman media menanyakan, kan nggak mungkin saya harus berbohong lah, menutup-tutupi. Ya kita kan udah kebiasaan ini, tidak buka saja. Ya kan? Ya kita buka, saya ngaku jujur, apalagi bahwa COVID ini bukanlah penyakit aib. Kita kena COVID ini kan lebih bagus ngaku saja. Saya positif COVID, ya sudah, habis itu ada penanganan secara medis. Ya kalau bisa diobatin. Kemudian biar orang sekitar juga bisa menjaga ya. Bisa kita jaga lingkungan juga. Atau misalnya ada yang kontak fisik atau apa dengan Bang Fan kan, bisa periksa atau apa kan? Betul kan, ini kan nggak bukan aib. Betul. Beda dengan penyakit yang lain. Penyakit itu kan memang aib.
harus kita tutup-tutupin karena aib penyakit itu. Akibat itunya disalahgunakan. Aib. Itu kan memang akibat sepenyebabnya aib, maka harus kita tutup, ya kan? Betul. Beda dengan COVID. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Saya melihat agak semangat bahwa di kampung saya ada sebuah bukit. Itu areal dari kampung. Kemudian semangat orang kampung saya untuk orang kampung membagi lahan sama rata ke seluruh kakak yang ada di kampung. Mereka bikin kebun. Nah, ini semangat berkebun, apalagi di Tangsi kan? Betul. Nah, kemudian untuk supaya lebih bersemangat lagi mereka berkebun, supaya nggak salah ngambil langkah, ya kan? Kemudian saya bilang ke Dinas Pertanian, tolong Dinas dampingi dan tolong dikasih penyuluhan ke mereka. Datanglah Dinas, semua bidang datang, ya kan, ke sana. Mereka mendampingi, memberikan penyuluhan ke masyarakat petani waktu itu, dan mereka sangat senang. Kemudian dari bidang peternakan mengatakan, oh ini cocoknya juga kita kembangkan peternakan terintegrasi. Maksudnya peternakan terintegrasi itu sebuah program yang saya nilai sangat menarik, bahwa di situ dibikin kandang, kemudian kasih hewan ternak, tapi dibikin kandangnya di tengah-tengah kebun. Nanti kebunnya bisa menjadi sumber pakan. Ya kan? Ya sudah. Ya kemudian direncanakanlah program itu. Habis itu kan biasalah kita menerima, biasanya ada proposal dari masyarakat kan, salah satunya mungkin dari kampung saya. Yang direncanakan tempat di situ yang pertama, tapi terakhir mereka nggak mungkin satu tempat, dipecahkan 2 tempat bantuan ternak itu. Kemudian ya orang dinas melaporkan ke saya bahwa sudah ada sebuah program ini, dan program itu mau dilelang, ya kan? Biasanya memang proposal yang masuk kan pasti disurvei, dilihat tempatnya layak apa enggak. Ya. Itu kan dinilai ulang, walaupun penerimanya layak apa enggak. Walaupun ide dan gagasan muncul umpamanya di kebun ini, mungkin begitu disurvei ulang nggak cocok, ya kan? Kemudian ada beberapa kelompok lah yang mengajukan, salah satunya dari kampung saya. Tangsi ya? Di Tangsi. Enggak di Tangsi. Memang ini lokasinya semua di Tangsi. Nah, kemudian salah satunya di kampung saya. Ya tahu-tahu kan saya nggak paham, tahu-tahu di dalam kelompok itu baru muncul. Saya terima kasih juga kepada media itu sudah menulis. Terima kasih, setelah saya pikir-pikir, ya terima kasih sudah menulis. Tahu-tahunya di dalam kelompok yang diajukan itu muncul nama abang saya. Abang kan ini keluarga kita paling dekat. Keluarga kandung ya. Abang kandung kita muncul di situ ya. Muncul ke wartawan, penerima 15 ekor sapi dan kandang. Betul, itu kan sebuah heboh, itu viral tuh. Dan itu kan memang sedang dicek, kemudian di wartawan langsung menulis. Saya terima kasih juga sudah ditegur bahwa penerima keluarga Wabub. Ya sudah pastilah, saya kan pasti nggak mau kalau keluarga saya menerima bantuan. Tapi itu betul-betul masuk dalam list penerima atau gimana? Atau kan, belum masuk? Belum, ini kan masih calon. Masih calon. Masih calon itu kan. Dan kalaupun sudah masuk harus kita batalkan. Kalau prinsip saya seperti itu, kalaupun sudah masuk harus kita batalkan. Walaupun secara aturan nggak ada hal yang dilanggar. Tapi ini kan etika lah ya. Iyalah, ini kan komitmen moral kita. Komitmen moral kita selaku orang yang memang dibesarkan dari dunia aktivis, kemudian dibesarkan dari tradisi demokrasi kita yang sangat panjang, ya kan. Hal-hal seperti ini ya kita pasti nggak mau lah. Ada masa abang saya yang terima. Kemudian kalau orang kampung kan beda, ada hal memang itu bantuan untuk mereka, silakan. Tapi saya bilang ya, ini
Ya nggak boleh lah kalau memang kelompok itu ada abang saya di dalam, jangan. Oke. Jangan. Dia beruntung memang mereka dapat itu di awal. Saya juga lebih cepat tahu kan. Ya betul. Dapat informasi itu ya. Tapi dengan apa namanya, aturannya adalah bahwa nggak ada masalah keluarga kita kalau layak menerima, misalnya keluarga Wabu, keluarga Bupati kalau layak ya nggak salah. Ya, tapi bagi saya, walaupun tidak salah secara aturan, saya bilang kepada Dinas Pertanian, jangan pakai kelompok ini. Ya harus bergeser ke kampung yang lain. Oke. Nah, jadi sekarang ya sudah clear lah, harus geser ke kelompok yang lain, ke kampung yang lain. Sudah clear ya. Sudah. 30 sapi ya, 2 kandang. 2 kandang. Nah, dibagi ke 2 kelompok ya. 2 kelompok. Dan itu saya kira sangat bermanfaat dan dari segi dari segi programnya sangat bagus. Program peternakan terintegrasi. Bayangkan kebun bisa jalan, rumput-rumputnya bisa untuk bermanfaat lah ya. Bermanfaat untuk pakan dari peternakan itu. Betul, setuju. Itulah ya. Kalau jadi pemimpin pasti nggak tahu tiba-tiba tiba-tiba kita kesandung apa. Enggak, itu kan begini Baba. Iya. Baba Ali begini. Itu saya melihat bukan kesandung, bahwa media atau orang-orang yang mengkritik kita itulah sahabat-sahabat yang paling penting itu. Oke. Sahabat-sahabat yang paling penting ya memang mereka selalu menyapa kita itu buat mengingatkan supaya kita tetap di jalan yang memang benar-benar ini kan menjadi pemimpin itu kita punya tanggung jawab yang besar untuk masyarakat. Betul. Komitmen kita maju di pilkada kan untuk bekerja bagi kepentingan seluruh masyarakat kita. Oke. Nah, kadang-kadang kita ada hal-hal yang memang kadang-kadang dengan cara tidak kita sadari, ya kan? Ini adalah secara moral yang mungkin kurang bagus. Okay. Ada sahabat yang kritis yang mengkritik kita, ya kan? Itu harus kita hargai. Ini demokrasi ya. Demokrasi ini harus kita hargai semuanya. Betul. Dan the last question, Pak. Ya. 2024 nyalonin diri sebagai calon bupati apa enggak? PD itu banyak sekali tokoh. Banyak sekali tokoh. Saya yakin sekali orang PD banyak sekali tokoh. Oke. Masyarakat nanti pasti akan melihat tokoh-tokoh yang terbaik untuk memimpin PD. Bang Fat belum kepikiran? Di PD sangat banyak tokoh. Siap. Ya, dan saya yakin insya Allah Bang Fat salah satu dari tokoh itu. Insya Allah ya. Dari sudut pandangan milenial. Tapi Allah alam, biar masyarakat PD yang menilai, Bang. Itu kata Bapak Ali. Ya. Bang, terima kasih udah mampir di Haba Bapak Ali. Sama, saya juga terima kasih banyak sudah diundang oleh Bapak Ali. Kapan-kapan ajak lah ke podcastnya. Ya, enaknya jadi host bisa tanya macam-macam. Betul. Tapi kalau diundang ke PD Podcast, nanti segiliran saya nanya macam-macam. Saya harus membaca banyak ini. Oke, thank you. Terima kasih banyak sudah jauh-jauh dan semoga di Banda Aceh lancar kegiatannya dan kembali ke PD dengan selamat dan sehat dan kembali mengabdi untuk masyarakat PD. Ya, ada pesan-pesan terakhir untuk masyarakat PD dan Aceh pada umumnya. Ya, yang paling penting bagi kita semua yang terutama yang sudah senior, mari kita sisihkan waktu, sisihkan kesempatan kita untuk memotivasi anak-anak muda kita. Siap. Mari kita latih dan cetak sebanyak mungkin leader-leader di kalangan anak muda. Karena umat ini atau karena daerah kita akan maju kalau umpamanya leadernya banyak. Jika leadernya banyak di semua sektor kehidupan, muncul anak-anak muda dengan kemampuan leadership yang kuat di semua sektor kehidupan, malah sampai ke kampung-kampung, insya Allah kita pasti akan menjadi sebuah daerah yang lebih cepat maju dan lebih cepat berkembang. Saya kira itu. Maka komit kita adalah untuk mewariskan generasi muda dan generasi penerus yang kuat. Lawan narkoba. Baik. Jadi terima kasih tuh Bang Fat sekali lagi. Terima kasih untuk tim-tim
Untuk Pak Kabak terima kasih juga. di sini ada Pak Kabak. Ada Pak Kabak. teman lama kayaknya. Ya, Pak Werda teman lama. Teman lama. Kita turun ke kampung-kampung kalau ada Pak Werda. Kalau sama Pak Werda ke kampung-kampung. Kampung bebas narkoba banyak sekali beliau canangkan di Kabupaten Pidi. Di Kabupaten Pidi. Baik. Dan enaknya wabub diajak. baik. Wah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk tim. Terima kasih untuk ya semuanya lah. Dan untuk apa kita? Pak Wabub sebutan tuh para penonton apa nih? Subscriber, follower atau apa? Ada sebutan khusus? Rakalun dengan B2 subscribe PD Podcast. PD Podcast. Kunjungi juga Instagram. Habajroh buajroh. Podcastnya Urung PD. Podcastnya Urung PD. Oh itu slogannya ya. Yeah. Oke siap. Dan juga kunjungi Instagramnya Fatlullah TM Daud. Yeah. Betul, jangan lupa subscribe Haba Bali juga. Ya. Bali sudah top. Amin ya Allah. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.